Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Senang sekali rasanya bisa bertemu kalian di dalam kesempatan kali ini. Dan di dalam video kali ini saya ingin membagikan tips dan trik cara membudidayakan jenis albino koi red ear dengan hasil yang lebih maksimal, ataupun kita bisa memaksimalkan dalam mencetak red ear-nya teman-teman, ataupun jenis kinkingnya ya teman-teman. Oke, dan saya jelaskan lagi di sini ya. Sebenarnya itu ada tips dan trik tersendiri ya teman-teman untuk mencetak warnanya ataupun kita mencetak red ear-nya itu agar lebih cepat ya teman-teman, ataupun lebih cepat bermutasi. Dan untuk jenis ini mungkin kalian semua itu sudah tidak asing lagi ya, karena jenis ini sudah termasuk ikan yang melegenda dan sudah difavorikan untuk semua kalangan, entah itu cewek, cowok ataupun anak kecil, dan sampai kakek-kakek pun insya Allah bakal menyukai jenis ikan ini karena memiliki warna yang simpel. Dan di dalam video kali ini jelasnya saya tidak cuman membahas tentang tips dan trik ya, tapi di sini kita akan mencoba mengulas ataupun kita itu gimana ya, bukannya meramal ya teman-teman. Di sini bukannya meramal, tapi di sini saya hanya memperlihatkan progres ataupun grafik tentang penjualan jenis ikan gapi red ear ini. Jadi untuk kalian yang sedang mencari ataupun sudah membudidayakan jenis albino koi red ear ini, tidak ada salahnya kalian itu menyimak tentang grafik yang saya akan jelaskan di dalam video kali ini. Jadi kita masuk dalam pembahasan utama tentang tips dan triknya. Kita lupakan dulu ya tentang prospeknya. Prospeknya nanti akan kita bahas di menit akhir. Dan untuk cara membudidayakannya ataupun triknya teman-teman, di sini kalian perlu garis bawahi kalau ikan ini itu memiliki proses mutasi. Nah, ini perlu kalian garis bawahi ya. Kalau proses mutasi itu jelasnya kan kita mengepus warna ataupun mendorong warnanya agar cepat keluar. Dan ketika kita itu mengepus warnanya ataupun kita itu mendorong warnanya menjadi lebih cepat keluar, kita akan mengorbankan salah satu faktor teman-teman, yaitu tentang faktor pembesaran bodi. Dan mungkin kalau kalian itu tanya, "Bang, ikan ini stabil apa enggak sih?" Nah, ini saya sulit menjawabnya. Kalau dibilang stabil ya, ini kan kembali lagi ke cara perawatan kita. Kita itu benar memiliki jenis dan line yang sama, tapi setiap orang itu memiliki perawatan yang berbeda-beda. Jelas nanti hasilnya juga akan berbeda. Ini juga perlu kalian garis bawahi ya teman-teman. Setiap tangan itu mendapatkan hasil yang berbeda. Dan kalau kalian lihat di sini teman-teman, ini zestnya itu masih kecil. Ini sebenarnya kemarin tuh 2 minggu sebelumnya lebih kecil lagi. Karena apa? Yang saya lakukan di sini, saya itu mendahulukan mutasi warnanya daripada bodinya. Jadi pakannya itu cuma pakan pelet. Dan ini perlu kalian tahu teman-teman, untuk ikan ini ketika usia 0 sampai 2 bulan, saya jelaskan di sini. Ini cuma saya kasih pakan namanya pelet friendly. Kalian percaya nggak percaya? Ini cuma dikasih makan pelet friendly. Karena apa? Karena bodinya itu biar tidak cepat gede, tidak cepat membengkak. Dan saya kapasitaskan di dalam bak ataupun ember itu menjadi banyak teman-teman. Jadi satu ember saya kapasitaskan banyak, tapi dengan cara perawatan yang super ekstra. Karena apa? Kalau kita tidak hati-hati, kena jamur dan akhirnya pada sakit semua, itu resiko yang amat sangat berat ya teman-teman. Tapi kalau kita bisa mempertaruhkan atau kita itu bisa mengondisikan airnya tetap bisa terjaga dengan bagus, dan kita itu bisa melihat pergerakan ikan. Kalau kalian itu sudah lama bermain ikan, kalian akan hafal dengan ciri-ciri ikan yang mulai terkena penyakit ataupun mulai nggak enak badan ya teman-teman. Itu nanti yang akan bisa menjawab adalah jam terbang kalian. Dan ketika usia 2 bulan ya, kan jelas bodinya itu nggak bisa besar. Ini saya garis bawahi lagi, bodinya itu nggak bisa besar. Karena apa? Pakannya itu cuma ngawur dan tempatnya juga kurang memadai. Jadi ikan ini kalau bahasa Jawanya kepulau soro ya teman-teman. Atau gimana ya, bukannya kita menyia-nyiakan, tapi memang kita itu membentuk teman-teman. Membentuk. Dan ketika ikan ini sudah nongol jadi seperti ini, red ear-nya kanan kiri sudah keluar, proses mutasinya itu sudah padat ya teman-teman. Kalian bisa merawatnya menjadi yang lebih baik ataupun membesarkan bodi ataupun zestnya, kita membentuk zest. Dan kalian lihat sendiri di sini. Ikan ini teman-teman, ya kalian lihat seperti ini ya ikannya. Ini ikan itu memiliki zest yang apa ya? Kalau sebenarnya kalau yang normalnya segini itu harusnya sudah usia 3 bulan. Tapi di sini kalian bisa lihat sendiri, ini ya sebenarnya ikannya udah agak tua, 3 bulan lebih ya jelasnya. Tapi dengan zest yang masih 3 bulanan. Ini karena apa? Karena ya itu tadi faktor kita mempercepat proses mutasi warnanya. Jadi kita mengalahkan bodinya ya teman-teman. Dan kalau kita sudah memiliki warna yang kayak gini atau mutasinya itu udah hampir sempurna, kalian bisa kasih pakan yang bagus seperti Artemia, pelet NRD, dan akhir-akhir ini saya juga memakai Artemia dan pelet NRD. Maaf saya menyebutkan merek nggak apa-apa. Karena di sini saya tidak di-endorse, tapi saya murni untuk berbagi pengalaman ya. Saya jujur di sini saya pakai NRD dan Artemia. Dan di sini kalian lihat sendiri, jadi pertumbuhannya itu jadi agak gede kayak gini ya teman-teman. Ini cuma butuh waktu 2 minggu untuk meningkatkan zest ataupun membesarkan body. Ini cukup 2 minggu. Dengan
tanda kutip, saya memberi makan 3-4 kali sehari, dikit-dikit tapi itu sering. Ya itu yang saya teorikan selama ini ya, saya praktekkan selama ini. Dan kini coba kita bicarakan lebih lanjut tentang masalah prospek penjualannya teman-teman. Nah ini sangat penting bagi kalian yang sedang lagi mencari ya jenis ikan ini. Nah ini saya tidak cuma promosi, tapi saya murni ingin membicarakan tentang sejujur-jujurnya tentang prospek penjualannya. Jadi ini saya akan bahas lagi, kalau kita itu membicarakan king koi red ear ya teman-teman, ataupun yang ada jambulnya king koi, yang ada tumornya itu, yang pernah saya bahas sebelumnya. Di sini saya jelaskan lagi, kalau jenis lem yang saya pegang ini memiliki persentase menjadi king koi, ataupun sering juga dalam satu peranakan itu mungkin 2 ataupun 10, atau gini aja, kalau kita di ngomongin persentase itu cuma 5% ada yang jadi king koi itu kalau jackpot. Dan kalau kita menemukan king koi red ear itu bisa tembus di angka 2,5 juta gombal. Nah gini saya jelaskan lagi, saya mau jelaskan dalam video ini sebagai faktanya. Saya tidak ingin membeberkan sesuatu yang mungkin menimbulkan mudarat, tapi saya ingin berbicara fakta. Masya Allah, di sini saya akan coba perlihatkan screenshotan saya di sini tentang ini penjualan saya yang kemarin ya. Ini terakhir saya mendapatkan jenis king koi red ear, saya jual dengan harga 2,5 juta dan ini alhamdulillah sudah sold out. Ini jangan ditanyakan lagi, bang ini ada stoknya enggak? Untuk saat ini saya buat video ini, saya belum ada stok king koi red ear, karena untuk membuat king koi ataupun mencetak king koi itu butuh waktu yang lama teman-teman. Mungkin usia 4 atau 5 bulan ke atas lah, rata-rata itu 5 bulan ke atas baru keluar tumor. Jadi itu pergerakan jual belinya itu lama kalau nunggu 5 bulan. Dan untuk jenis koi red ear ini tetap kenceng teman-teman, karena untuk mencetaknya juga butuh proses, butuh penelitian ataupun butuh perjuangan ya teman-teman. Jadi kalau kalian bisa mencetak koi red ear atau sampai king koi red ear, jelas banyak apresiasi yang akan kalian dapatkan untuk dari calon pembeli ataupun calon buyer. Dan mungkin ada pertanyaan lagi yang mungkin sering ditanyakan, bang kalau kita itu belinya genetik red ear ataupun yang tidak memiliki red ear ataupun tidak memiliki king ataupun memiliki tumor, itu apakah bisa membuat ataupun mencetak anakannya menjadi red ear ataupun king koi red ear? Ini saya jawab lagi teman-teman. Ini bukannya saya menganjurkan pasaran, bukan kayak gitu. Cuman saya jujur aja, jujur-jujuran terus terang. Kalau kalian itu beli genetik yang memiliki kepala merah aja, nggak sampai jadi red ear, itu bisa memiliki anak ataupun keturunan yang menjadi king koi red ear. Tapi ini saya jelaskan lagi teman-teman. Kalau kita itu pengen menerapkan selective breeding dan kita itu punya budget dan kita tidak pengen membuang-buang waktu, saya sarankan kalian untuk mengambil yang langsung jenis koi red ear ataupun yang red ear-nya sudah jadi. Karena ketika kita memiliki albino koi red ear yang sudah jadi red ear-nya, jelas kalian itu punya apresiasi yang lebih tinggi ataupun kalian itu mempunyai harapan yang lebih tinggi kepada anak-anaknya ataupun keturunannya. Itu jelas pasti ya teman-teman. Tapi kalau kalian itu tetap pilih yang jenis genetik aja ataupun yang cuma kepala merahnya, itu juga tidak ada salahnya teman-teman. Masih bisa memberikan keturunan yang menjadikan red ear. Dan mungkin untuk penjelasan saya itu cukup sekian dulu saja ya teman-teman, karena nanti kalau saya jelaskan lebih panjang lagi mungkin durasinya juga akan terlalu lama. Dan saya tekankan lagi kepada teman-teman, kalau kita itu hanya bisa berusaha teman-teman, saya tekankan lagi, karena di sini saya itu ketika membuat video saya ingin memberikan ketauhidan kepada kalian semua atau pemahaman tauhid, kalau kita itu di sini cuman bisa berusaha dan tidak bisa berharap dengan makhluk-makhluk kecil seperti ini teman-teman. Jadi semua rezeki dan semua hasil yang kita cari selama ini tidak bisa lepas dari rahmat Allah Ta'ala. Dan semoga saja Allah Ta'ala selalu memberikan kita limpahan rezeki dan kesuksesan kepada kita semua. Dan jelasnya untuk video ini saya mungkin hanya itu saja yang bisa saya sampaikan. Adapun kesalahan kata dan editing saya yang kurang enak, mungkin sekian dulu, saya mohon maaf sebesar-besarnya. Dan akhiri kata saya ucapkan selamat beraktivitas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.